bikin Delusion Priestess. Priestess kan pendeta ya, tapi aku lihat Priestess itu sama kayak kartun di Terro yang The High Priestess. Aku ngeliat itu sebagai sosok yang mature, intuitif, yang keren gitu, bajunya keren. For real. Aku terpanggil buat nama Priestess, ambil nama Priestess dari The High Priestess karena di kartunya bajunya keren, dressnya keren. My mind. Tapi kata deletion itu sebetulnya adalah salah satu kata dalam bahasa Inggris yang aku suka banget. Deletion itu artinya heavenly, nurturing, paradise, celestial. Kayak seorang yang punya aura-aura karisma dewasa, mature, karisma surgawi, apa sih man? Tapi something yang serene gitu loh, tenang, blissful. Dan saat itu kenapa aku sampai menamai akun kita dengan Delusion Priestess, because I want myself to be someone yang bisa setenang itu, seserene, se-blissful itu. Dan aku suka Greek mythology. Di Greek mythology ada kayak satu, ibaratnya kayak Taman Eden ya, kalau di Bible, yang kayak tempat dimana Elysian Fields, tempat dimana ibaratnya kayak tempat recharge gitu buat para dewa-dewinya. Jadi aku, dan Elysian itu juga artinya happiness. Dan ya itu intention aku sebetulnya di awal. I want the Elysian Priestess atau presence Elysian Priestess bisa jadi source of happiness buat kalian, atau source of blissful energy buat kalian. Nah, lalu apa yang sebetulnya trigger aku setelah ibaratnya aku udah stabil nih? Jatuh. Kira jatuh dari meja. Setelah aku udah stabil, aku ngerasa, kalian tahu gak? Mungkin kemarin aku down, selain karena aku dapat komentar negatif dari klien yang orang-orang yang marah karena aku nggak bisa buru-buru klien. Menjadi tarot trader itu nggak semudah itu sayang. Ketika kita dalam tanda kutip bermain-main dengan energi orang dan channeling buat energi orang, kalau energi kamu juga berantakan, aku nggak akan bisa channeling. Percuma, karena ibaratnya kamu cuma mau denger apa yang kamu mau denger. Padahal biasanya kami sebagai tarot reader, sebagai messenger, kami akan menyampaikan apa yang sebetulnya perlu kamu dengarkan. And when you're not ready, you're not gonna get what you need to hear. Karena mungkin kamu denial. Dan mungkin kalau buat orang awam gila kali ya keputusan aku buat rebrand. Kenapa? Karena aku terpanggil buat rebrand sebetulnya juga dari awal 2022 sih. Gak lama setelah Delusion Priestess pernah launching merchandise lilin kan, candle, handmade candle. Itu aku udah terpanggil buat rebrand. Bahkan awalnya aku terpanggil buat rebrand dulu, baru bikin candle dengan image baru. Ibaratnya itu bukan jadi merchandise Delusion Priestess. Tapi aku denial karena aku takut. Aku sempat tiba detik aku takut. Aku gak mau ketahuan. Aku takut dihakimi lagi, aku takut dijudge lagi, aku takut dibully lagi. See, I'm just human. If I'm not human, you won't see me doing this. Dan aku kabur dari calling aku untuk menjadi diri sendiri. Dan aku bersembunyi di belakang image Delusion Priestess. Lalu sampai di bulan Maret, aku ngerasa aku udah benar-benar gak bisa kabur. Aku masih coba untuk menghindar, bukan kabur sih. Aku udah mulai accept kayak, oke Tuhan, oke universe, aku rebrand tapi nanti ya, tunggu ya. Sampai di bulan Mei ke Juni, aku dibikin sakit, bukan COVID, tapi suara aku benar-benar hilang 3 minggu dan aku nggak bisa ngerjain klien, aku nggak bisa bikin konten buat kalian. Dan di situ aku sadar, ya oke.
Dark Night of the Soul lagi nih, Ascension lagi, Awakening lagi, gak bisa kabur. Kalau kalian ada yang tahu cerita rumahku hampir dibakar, rumah orang tua aku hampir dibakar di bulan April atau bulan, ya I guess April sih, dan aku pernah sharing beberapa waktu lalu. Dan aku lagi tidur kebetulan di ruang tamu rumahku tuh ada kasur, ada tempat tidur, ada TV, karena aku suka nonton Netflix di situ. Dan teman-temanku suka nginep, dan kita suka di ruang tamu buat nungguin GoFood malam-malam. Sebut brand gue, lupa. Nggak apa-apa lah. Long story short, mungkin tendensi overworking aku juga yang bikin aku lagi ditenangin. Aku Capricorn Stelliums by the way. Ya workaholic banget. Dan aku waktu itu mau tidur siang sebentar, baru tidur, dan jam tidurku kurang banget saat itu. Tiba-tiba ada tetanggaku, supirnya tetangga, yang bilang, mbak bakar sampah. Enggak bakar sampah, karena dikira bakar sampah, tapi ternyata ada, mamaku tuh koleksi tanaman, termasuk beberapa tanaman yang taruh di depan pagar rumah. Dan ada satu pot yang ternyata apinya udah naik dan hampir kebakar. Kebakarannya itu di dekat tiang listrik, dan it was like 30 cm away, di sebelum kayak tiang listriknya itu apa sih, kabelnya. Kalau kena kabelnya pasti meledak. Jadi karena udah naik tinggi ya, sampai ada polisi dan ada tetangga yang berasumsi sebetulnya apinya udah kebakar lama. Dan kalau mungkin aku nggak bangun 5 menit saat itu, aku telat bangun 5 menit, mungkin maybe aku nggak di sini. Dan itu adalah momentum dimana sebetulnya aku sadar, dan aku langsung nanyain ke diriku sendiri, apa yang gue lakuin selama ini itu gue lakuin karena gue enjoy, atau gue lakuin cuman karena gue nggak enakan sama publik, atau gue lakuin karena gue nggak enakan sama netizen, atau gue lakuin karena gue masih terjebak dari trauma, luka lama, dan lain sebagainya. Ibaratnya, am I already being myself or not? Am I already being authentic to myself or not? Aku udah bisa buka topengku atau belum saat itu? Sekarang sih udah kebuka juga kan, dan udah ketahuan juga kan sosok asli di belakang Lichen Precious tuh ini. Dan kalian suka kayak aku juga gak sih by the way? Sisa masker tuh kalian taruh di leher. I like it, karena masih dingin kok. Karena sebelumnya aku taruhin di kulkas. Dan sejak itu sebetulnya sebelum sakit ya, aku udah feeling aku mau rebrand, dan mau gak mau harus rebrand, karena itu adalah momentum dimana aku ngerasa, oh Tuhan ternyata masih nyelamatin hidup aku. Dan ibaratnya kayak apa ya, kayak dibilang nazar juga nggak sepenuhnya nazar sih, tapi lebih ke kayak ya udahlah, hidup tuh cuma sekali, and kita bisa mati kapan aja, kita bisa pergi kapan aja. 55 recordingnya nih barusan. Dan tapi ini aku rasa akan kebagi dalam beberapa bagian. Dan daripada aku menyesal nggak hidup jadi authentically being me, lebih baik aku coba untuk ya udah jadi diri sendiri aja deh. Dan ya, I'm here now. Aku nggak sekuat atau sehebat yang kalian kira. Enggak. Masih nangis juga, masih suka khawatir juga, aku punya masalahku juga. Aku kadang juga masih suka argue atau berargumen sama orang tuaku, sama adikku, aku punya adik. Kadang aku juga masih suka debat kok sama manajer aku. Iyalah, ini gue penasaran nanti dia lihat tiba-tiba talentnya dear my managers, I love you. Tapi udahlah, I know you guys love me.
Tapi aku punya kelemahan, aku punya kekurangan. Dan aku nggak mau teman-teman juga berasumsi kayak siapapun tarot readers kamu atau coach kamu atau healers kamu, kita nggak punya kelemahan. Dan kita di sini sama-sama berjuang kok untuk jadi versi terbaik diri kita yang jadi jauh lebih baik lagi. Kita sama-sama berjuang, kita sama-sama berproses. Kalau banyak yang tanya apakah aku akan kembali, udah ada kan 2 ya konten pick a card. Kenapa aku membatasi belum bikin konten pick a card lagi? Mungkin ada Vio kan, sekarang ada Vio alias dedeknya TP. Vio itu juga salah satu alumni kelas Journey to My Best Self di salah satu batch yang awalnya saat Vio daftar dia bilang dia tarot reader, tapi mungkin dia exhausted juga ya, dia kecapean juga, dan dia ngerasa terbantu dengan keberadaan Illusion Priestess. Sekarang kita jadi temenan, dan salah satu manajer aku ternyata nontonin Illusion Priestess dari 2020, dari awal pandemi. Jadi nyambung kayak sesi sharingnya nyambung. Dan ya, mungkin Vio akan lebih banyak sharing tentang pick a card, I don't know. Dalam waktu dekat mungkin aku akan buka slot buat personal reading lagi, termasuk jasa bacain birth chart, tapi terbatas. Aku nggak mau sebanyak dulu sih, limited. Jadi kalau teman-teman ngerasa butuh, daftarnya sih sekarang akan lebih ke online sih, pakai jasa online, karena nomor HP-nya Illusion Priestess mau aku mute dulu untuk sementara waktu, untuk aku benar-benar bisa pure hiatus lagi, istirahat lagi, recharge lagi. Tapi aku akan ngebantu mungkin 3-4 orang seminggu, atau ya let's see, nggak banyak. Dan kalau mungkin kalian ibaratnya hoki, entah aku bantu atau Vio bantu, that's your luck. Dan emang Tuhan mengizinkan kita untuk energi exchange, untuk aku bantu kalian dan kalian juga aku bantu, atau kita bantu. Tapi di sini aku nggak mau kalian cuma label aku sebagai tarot reader atau peramal. No, I'm not peramal. No, aku nggak mau disebut peramal. Aku nggak mau cuma disebut sebagai tarot reader juga, karena toh aku bisa bantu channeling, tapi free will. Lagi-lagi setiap manusia punya kehendak bebas. Apa yang disampaikan oleh kartu mungkin atau intuisiku buat kalian bisa kalian ubah kok dengan free will kalian. Atau kalau misalnya hasilnya bagus tapi kamu nggak ada effort, nggak ada usaha untuk jaga frekuensi atau ningkatin frekuensi vibrasi kamu, yang nggak akan, belum tentu kejadian. Atau kalau hasilnya negatif, kurang enak didengar, tapi kamu ngerasa, oh kak, aku bisa ganti frekuensi, aku bisa ganti vibrasi aku bisa kok perbaiki diri jadi lebih baik lagi, bisa diubah juga. What is that? Ya, kita ngomong jadi kemana-mana sih. Tapi itu ceritaku dengan semuanya. Dan akhirnya kita kenalan. Sebetulnya inti dari aku ngoceh-ngoceh selama 1 jam ini, yang aku rasa akan aku bagi dalam beberapa episode, adalah kalian akan jauh lebih sering ketemu aku, Stephanie, dibanding TP. TP masih di sini banget, buktinya ini ungu, ini lavender. Dan aku suka, kelihatan kan berantakan kasur gue. Itu kasur sprayku juga loh, lavender, ini juga ungu. Ini indikator TP banget kan? She's still here. Dalam hati kamu, dalam hati aku, dia masih di sini. Dan dia masih suka muncul kalau bikin konten, karena aku tahu kok banyak yang bilang image-nya TP tuh, image Illusion Priestess memang lebih illusion, memang lebih wise, lebih mature. Sedangkan image-nya Stephania me. Tapi aku harap kalian gak marah, please. Karena gimana pun juga aku tetap punya hati. Aku tetap punya hati. Aku masih punya hati. Aku masih punya emosi. Dan ya, kalian tahu kelemahanku. Semua orang sih aku rasa. Words, kadang kata-kata lebih menyakitkan kan.
dibanding pukulan atau gimana, karena itu bisa berbekas lama. Aku belajar BJJ dan kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu sama kickboxing. Pernah kok aku kepukul di sini. Memarnya tuh hilang dalam 2 minggu atau 3 minggu. Hilang tapi buktinya luka yang dikatakan oleh guruku mungkin dulu zaman SMP atau temanku zaman SMA atau perkataan menyakitkan dari mantanku yang pernah bikin aku sampai depresi, itu keinget-inget terus kan sampai aku depresi. Nah, sini aku mau encourage teman-teman sih supaya kita bisa sama-sama lebih mungkin berhati-hati, sama-sama lebih aware, sama-sama lebih peka untuk menjaga perkataan, untuk menjaga sikap, untuk menjaga attitude. Bukan cuma sama aku, tapi sama semua orang sih, supaya kita bisa belajar gimana lebih sering lagi memanusiakan manusia. Dan oke, walaupun misalnya banyak kegelapan di dunia ini, bukan berarti kita harus ikut jadi itu apa sih? Sampai kedengaran kamar gua. Kita distraksi kan? Mungkin ada banyak distraksi atau banyak kayak threats atau gangguan di sana sini, tapi bukan berarti kita nggak bisa fokus ke energy, light and love yang bisa kita pancarkan, energi kebaikan yang bisa kita pancarkan. Kita tetap bisa kok jadi sarana berkah, kita tetap bisa jadi sarana cinta kasih. Ibaratnya kalaupun dunia penuh dengan kegelapan, bukan berarti kita harus jadi bagian dari dunia itu, ya kan? Apalagi yang mau aku ngomongin ya, rasa itu aja deh, itu dulu nih. Kalau misalnya teman-teman ada mau tanya-tanya atau ada mau sharing tentang apapun, kamu mau sharing cerita kamu tentang bagaimana kamu menemukan illusion priestess, sebelum kita lanjut ke video-video lain yang pasti akan aku bagikan, atau kalau kamu punya tips and trik, saran ini itu, silakan komen di kolom deskripsi di bawah ini. Karena entah aku atau manajer aku atau view akan baca pasti. Dan mungkin saran kamu bisa kami jadikan input untuk evaluasi kami ke depannya. Dan kamu bisa follow Instagram aku, Instagramnya View juga, atau Instagramnya Illusion Priestess. Lagi-lagi terima kasih sudah menjadi bagian dari proses pertumbuhan aku. Aku harap kedepannya kita bisa punya bonding dan connection yang lebih kuat, dan kita bisa saling memberkati, bisa saling menguatkan. Sampai kita bertemu lagi di kesempatan. Bye bye, God bless, I love you guys so much. Ya, ini kayak dulu TP. Bye bye.